Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Tanti Yuniarti di podcast Gridalit. Bersama Ibu sudah hadir Bapak Febrian. Halo. Selamat datang Bapak Febrian. Juga Ibu. Pak, sebelum kita lanjut nih ke topik pembahasan, ada kata-kata ada pantun ya, ada pantun atau istilah ya, istilah. Tak kenal maka tak sayang. Terus Dan tak sayang maka tak cinta. Ibu. kalau tak cinta, Ya, tak kenal tak pastinya. kenal, seperti itu ya. Mangga dipersilahkan untuk Bapak Febrian memperkenalkan diri ya Pak ya. Ya, mohon maaf untuk lepas masker dulu ya, biar wajah ganteng dan cantiknya kelihatan. Oh iya betul. Mohon izin ya. Izin ya. Perkenalkan, nama Bapak Febrian Handiansa, Bapak guru mapel Bahasa Indonesia untuk kelas 8 dan 9. Untuk adik-adik kelas 7 yang baru, nanti pasti bakal ketemu Bapak juga, entah itu kelas 8 ataupun 9. Status mungkin Boleh dijelaskan boleh. Untuk status Bapak sudah menikah dan pengantin baru. Oh, baru pengantin baru Iya, ya. seperti itu. Yang mau kondangan silahkan ke Pak Febrian ya. Iya, masih menerima dan masih Masih membuka. menerima ya, Pak. Iya, amplopnya saja. Baik Pak Febrian, lanjut nih ke topik mengenai topiknya apa temanya kali ini? Sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak. Apa sih Pak yang dimaksud dengan istilah sekolah ramah anak? Sekolah ramah anak itu sama sih, kayak sekolah formal, informal maupun non formal ya. Intinya itu sekolah ramah anak itu menciptakan suasana yang bersih, Ya. nyaman, terus sehat, terus menjaga hal-hal kekerasan baik itu verbal maupun non verbal. Nah, kalau untuk saya tertarik nih Pak sama yang tadi menjaga kebersihan. Nah, kira-kira apa saja Pak contohnya? Mungkin anak-anak sudah tahu, tapi lebih enak kan kalau Pak Febrian menjelaskan contoh-contohnya. Untuk menjaga kebersihan itu kan contohnya lingkungan sekolah ataupun lingkungan kelasnya saja dulu, Bu. Kalaupun lingkungan kelasnya sudah bersih, otomatis kita belajar di dalam kelas juga nyaman. Ya betul. Termasuk lingkungan di luar kelas, contohnya halaman kelas, lapangan. Kalau sudah bersih kan kita ngelihatnya, pandangan kita juga terlihat enak gitu. Termasuk Pikiran fresh apa ya. termasuk kantin juga yang bersih, betul. sehat. Jadi tidak ada sumber penyakit seperti itu. Kan bersih juga kan termasuk Bagian dari iman. seperti itu. Satu kebersihan. Tadi yang kedua apa Pak? Yang kedua ini ramah atau sehat, Bu. Iya, bentuknya gimana tuh Pak? Bentuknya sama seperti tadi, dengan menjaga kebersihan juga sama, itu menjaga kesehatan baik itu kesehatan dari anak didiknya maupun bapak ibu gurunya. Terus yang selanjutnya itu kekerasan. Nah, iya betul, yang poin terakhir ya Pak, Iya, kekerasan. karena banyak sekali anak didik kita itu mengalami ataupun melakukan kekerasan, baik itu dengan teman sebayanya ataupun dengan kakak tingkat dan guru juga. Itu ada beberapa ya. Contoh kekerasannya itu biasanya sepele sih, Bu. Ya, Ada gimana hanya Pak? rebutan permen, bisa jadi berantem, biasanya yang cowok-cowok. Ya lebih sering itu biasanya ejek-ejekan. Ejek-ejekan. Betul. Ya. Saya sering mendengar dari awal saling mengejek nama orang tua tuh Pak, kebiasaannya tuh Pak. Ya, itu juga termasuk tidak boleh seperti itu. Karena dengan mengejek, otomatis yang diejek juga itu tidak terima, Bu. Iya betul. Makanya adik-adik kelas 7 jangan sampai ada yang mengejek-ejek ya, apalagi mengejek nama orang tua, terus mengejek kekurangan fisik juga seperti itu. Kan biasanya kalau orang diejek itu sakit hati, pengen membalas dengan ucapan tapi tidak bisa. Makanya kadang dengan kekerasan. Kalau yang berani itu kekerasan, gak berani di sekolah, pulang dihadang, Bawa teman lagi. teman-temannya, itu kan mulai timbul kekerasan. Nanti dari kekerasan tersebut timbul perang ya Pak ya. Permasalahan juga, makanya dengan adanya sekolah ramah anak itu mencegah hal-hal seperti itu terjadi. Seperti itu. Untuk definisi kekerasannya
itu kan untuk fisik ya. Untuk verbalnya kan seperti tadi apa namanya, ucapan-ucapan yang mungkin senonoh menyakitkan hati seseorang itu kalau bisa jangan sampai terjadi seperti itu ya. Nah, saya tuh ini Pak mau bertanya dengan Bapak, kalau misalnya penerapan sekolah ramah anak itu dalam pembelajaran tatap muka itu seperti apa Pak? Ya, untuk pembelajaran tatap muka sekolah ramah anak itu seperti yang tadi sih, poin-poin tadi seperti kebersihan, terus menciptakan lingkungan yang sehat, terus menghindari hal-hal kekerasan, contohnya terutama membersihkan kelas terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam kelas, supaya nanti pas pembelajaran juga nyaman dan enak, serta sehat juga Bu. Ya, terus itu kalau misalnya ada anak yang sudah mulai mengejek-ngejek temannya, itu kan pasti ada teguran dari guru tersebut, dan dihukum secara mendidik. Contohnya hukuman yang mendidik. Contohnya misalnya suruh menghafalkan ayat apa gitu dalam Al-Quran, ataupun suruh menghafalkan Pancasila, seperti itu. Jadi hukuman-hukuman seperti itu satu mendidik, yang kedua membuat jerah juga terhadap anak yang melakukan kekerasan secara verbal ataupun non verbal. Berarti yang ketiganya dapat ilmu juga ya Pak ya? Ya, dapat ilmu. Oke, kalau dihubungkan dengan masa pandemi ini nih Pak. Nah, untuk menciptakan suasana sekolah ramah anak, kan kita sedang pandemi melaksanakannya daring ya Pak, tidak tatap muka. Itu bagaimana? Ya, untuk untuk penerapan sekolah ramah anak itu secara daring itu kan setiap kelas itu ada yang namanya WhatsApp group, dan di situ juga wali kelas juga memantau. Bukan hanya wali kelas juga sih, di situ juga ada beberapa guru yang membuat grup per angkatan, kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Nah, di situ juga guru-guru itu bisa memantau perilaku anak dalam cara berkomunikasi. Kan kadang ada anak yang iseng mengirimkan gambar-gambar yang tidak senonoh, ada yang tidak sengaja mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik, seperti itu. Jadi ketahuan anak mana yang melakukan hal-hal seperti itu untuk penerapannya, dan bisa dipantau mungkin media sosialnya. Kan pasti anak-anak sekarang mempunyai akun-akun media sosial seperti Facebook dan yang lainnya itu. Nah, ini Pak, itu tentang penerapannya. Kalau untuk kendala apa yang dihadapi dalam penerapan sekolah ramah anak ini, terutama untuk yang daring yang sedang kita laksanakan? Untuk kendalanya itu kalau misalnya pembelajaran normal ya Bu ya, ataupun daring. Kalaupun daring itu kendalanya yang pertama, guru itu tidak memantau 24 jam, tidak bisa memantau anak 24 jam. Mungkin hanya beberapa jam saja memantau, dan itu juga guru juga sudah memaksimalkan mungkin untuk memantau anak di dalam grup, sehingga pihak sekolah juga kan dengan adanya sekolah ramah anak itu menggandeng juga orang tua, seperti itu, sehingga partisipasi orang tua itu sangat dibutuhkan untuk memantau anaknya di rumah, atau anaknya berkegiatan di rumah itu seperti apa, seperti itu. Berarti peran orang tua juga sangat besar ya Pak dalam hal ini, karena sekolah anak lebih banyak waktunya di rumah. Nah, untuk apa aja sih Pak yang harus dilakukan para orang tua supaya anak-anak tersebut dalam berbicara, dalam bermain media sosial itu bisa tidak terkena dampak negatif ya. Ya, intinya mengawasi dan membatasi juga sih Bu. Kadang orang tua itu, ini bukan menyalahkan orang tua ya, maksudnya ada beberapa mungkin yang tidak mengawasi anak-anaknya dalam menggunakan internet, sehingga anak tersebut itu melenceng jauh Bu, sehingga bisa membuka situs-situs yang tidak baik, ataupun
menggunakan ataupun ada tontonan ya yang mungkin digunakan kata-katanya itu kotor sehingga diucapkan kembali oleh anak tersebut kepada teman-temannya itu. Untuk mengatasi hal-hal tersebut, misalnya anak tersebut terlanjur berbicara kasar, Pak. Takutnya nanti pas waktu pembelajaran anak tersebut mengucapkan kata-kata kasar, ya. Untuk meminimalisasi keadaan tersebut bagaimana tuh, Pak? Yang pertama itu dengan teguran dulu. Kita tegur dulu kalau memang anak itu sudah mengucapkan hal-hal yang kasar, itu kita tegur. Dan kita kasih tahu bahwasanya kata tersebut itu tidak baik dan tidak pantas diucapkan oleh anak sekolah atau anak didik, karena sekolah itu tidak menciptakan mental preman, betul ya, melainkan mental yang lebih baik. Karena percuma pintar saja itu tidak cukup kalau tidak memiliki attitude yang baik. Ya, betul ya, Pak. Kira-kira ada hal yang disampaikan lagi nggak dengan oleh Pak Febrian untuk anak-anak pesan-pesan untuk siswa di rumah? Ya, untuk pesannya, kalau kalian tidak ingin disakiti orang lain, maka jagalah lisan dan perbuatanmu sehingga kalian juga tidak akan disakiti oleh orang lain. Ya, betul. Berarti selain kita menjaga lisan kita ya supaya tidak berdampak kekerasan verbal ya Pak ya. Terus kita juga harus menjaga lingkungan sekolah, lingkungan rumah, ya kebersihan, kesehatan. Itu baru menciptakan suasana yang ramah. Itu termasuk dampak positifnya ya Bu. Dengan adanya sekolah ramah anak itu biasanya anak didik itu merasa nyaman di sekolah, karena yang pertama lingkungannya bersih, nyaman. Jadi anak itu merasa kalau sekolah itu nyaman karena melihat kelasnya enak buat belajar, terus teman-temannya yang ramah, termasuk hal-hal yang positifnya. Mungkin kalau misalnya hubungan komunikasinya itu lebih baik, itu kan pembelajaran pun, tujuan pembelajarannya pun lebih cepat tersampai. Gitu. Jadi menimbulkan kenyamanan tersendiri. Terus kepedulian baik itu antar sesama teman ataupun ke guru yang ada di sekolah. Misalnya ada sampah, kita lihat ada sampah, itu bentuk dari kepeduliannya adalah kita mengambil sampah. Ya betul. Tong sampah gitu ya Pak ya. Berarti semoga kita semua di SMP Negeri 2 Hurgelis ini bisa menciptakan lingkungan yang ramah terhadap anak. Oke, terima kasih Bapak Febrian atas waktunya. Ngomong-ngomong nggak ada air minum Bu? Oh iya, nanti disediakan ya Pak setelah ini. Di belakang ya? Iya, di belakang. Dan mau pesan apa Pak, boleh nanti di belakang. Oke, siap. Terima kasih Bapak Febrian, mohon maaf. Selamat datang juga anak Selamat datang anak-anak. Iya, terima kasih Pak Febrian. Ya anak-anak, cukup sekian dengan saya Ibu Tanti dan Pak Febrian. Selamat berjumpa lagi di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.